Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like. UFC 296 Leon Edwards versus Colby Covington menjadi event pesta akhir tahun UFC di tahun 2023 ini. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Tentu saja akan ada banyak pertarungan spesial lainnya di event ini dari prelims hingga main card. Di main event saja ada title fight kelas flyweight Alexander Pantoja yang akan mempertahankan gelar pertamanya melawan rising star Brandon Royval. Kemudian ada rising star di kelas welterweight Shavkat Rakhmonov yang akan melawan veteran legenda UFC Stephen Thompson. Rising star lainnya Paddy Pimblett akan melawan veteran lainnya Tony Ferguson. Vicente Luque akan melawan Ian Garry dan masih banyak lagi di prelims dan early prelims. Salah satunya akan ada petarung debutan raksasa Dagestan Shamil Gaziev. Mari kita bahas pertarungan utama event ini antara sang raja di era baru welterweight Leon Edwards melawan Colby Covington. Mau jersey UFC ini tertulis namamu? Order jersey UFC bahan premium ini dengan custom nama kamu sendiri sekarang juga melalui link WhatsApp di deskripsi video ini. Meski kurang aktif, namun Colby bertahan sebagai penantang di kelas welterweight. Ia selalu berada di jajaran tertinggi kelas ini dan dalam beberapa tahun terakhir ia mendapatkan title shot. Semua karena memang kemampuannya yang luar biasa dan hype-nya yang bisa ia jaga terus-menerus meski jarang bertarung. Trash talk-nya sangat aktif dan berhasil membuat namanya tetap diperhitungkan. Walau ia tak bertarung sejak Maret tahun 2022 lalu, Colby langsung mendapatkan title shot melawan Edwards. Hampir 2 tahun Colby tak bertarung, namun ia bisa tetap menjadi pilihan utama UFC untuk melawan Leon Edwards. Secara statistik, Belal Muhammad adalah yang paling layak mendapatkan title shot. Ia berada di ranking 2 dengan 10 winning streak. Namun Colby memang mempunyai kebintangan yang lebih besar dan UFC membutuhkan sosok Colby untuk menutup event akhir tahun 2023 ini. Akan tetapi secara skill dan teknik, Colby memang lebih menantang untuk Leon Edwards dibanding Belal. Kemungkinannya sangat besar untuk bisa menang. Sebagai petarung, ia memiliki semua hal untuk dibawa ke oktagon. Striking yang dinamis dengan volume dan intensitas tinggi yang sangat bisa menekan lawan-lawannya. Dan pressure yang ia lakukan dengan strikingnya, ia backup dengan stamina yang sangat kuat. Bicara ground game, Colby bisa dibilang lebih baik dibanding Edwards. Colby merupakan juara nasional wrestling Amerika beberapa kali dan menjadi juara dunia Villa Nogi Grappling. Mentalitas bertarungnya pun sangat kuat. Ia memiliki mental juara yang tidak akan mudah ditaklukkan. Colby tak akan berhenti dan menyerah hingga titik darah penghabisan. Dengan semua yang ia punya, Colby berpeluang besar untuk mengalahkan Leon Edwards terutama di area ground. Meski sudah cukup berkembang, namun Leon bukanlah seorang grappler. Leon hanya akan bisa sebatas mempertahankan diri di ground. Maka Colby akan sangat berpeluang jika bisa memaksa Edwards terus bertarung di ground. Meski hebat, namun kemampuan Edwards bisa dibilang merata. Tak ada dari skillnya yang terlalu menonjol atau berada di level berbeda dari petarung lainnya. Semuanya masih dalam level rata-rata, namun juga merata di semua area. Strikingnya bagus, pertahanannya juga bagus, grapplingnya cukup baik, dan takedown defense-nya pun demikian. Bicara stamina pun, Edwards cukup baik dan bisa bertahan 5 ronde penuh tanpa kelelahan yang berlebih. Karena hal itulah kelemahan Edwards sulit dibaca. Dan karena itu juga strategi bertarung Edwards menjadi sangat fleksibel dan sulit dibaca lawan. Akan tetapi Colby punya satu skill yang di atas rata-rata, yaitu wrestling dan grapplingnya. Maka hal itu harus menjadi senjata utama Colby. Satu-satunya peluang Colby untuk menang ialah dengan ground gamenya. Dengan striking pun masih ada peluang, namun amat sangat kecil. Mengingat striking Edwards yang sangat efektif akan membuat Colby kewalahan.
John Rocky Edwards, benar-benar underdog yang berhasil menjadi juara. Tak ada yang membicarakannya untuk menjadi juara dan tak ada yang mengira ia akan bisa meng-KO Kamaru Usman dengan cara yang spektakuler seperti itu. Pasalnya saat itu Usman sangat dikdaya. Semua roster sudah ia kalahkan dan sedang menjadi ranking 1 pound for pound. Edwards yang tak diperhitungkan sama sekali justru adalah orang yang mengubur kejayaan Usman yang hingga kini masih belum bisa kembali ke jalur kemenangan. Namun Colby secara style bertarung akan sangat mengancam untuk Edwards. Meski style dan teknik andalannya agak mirip dengan Usman, namun Colby mempunyai pace, tekanan dan intensitas yang lebih tinggi yang kadang tak memberi ruang untuk lawannya berpikir lebih jauh. Edwards menguasai semua teknik dengan merata sehingga akan menyulitkan Colby menemukan kelemahannya. Meski Colby sangat baik di ground, namun akan menjadi perkara yang sulit membawa Edwards ke ground mengingat takedown defense-nya yang sangat baik. Kelebihan Edwards yang selama ini selalu memberinya kemenangan ialah fight IQ-nya. Ia bertarung dengan otaknya. Edwards merupakan petarung yang cerdas, kemampuannya yang merata membuatnya leluasa mengatur strategi. Ia memiliki lebih banyak opsi untuk mengatur permainan. Kemampuannya membaca lawan pun sangat baik. Edwards mempunyai grand plan efektif untuk setiap ronde. Ia sangat disiplin menjalankan strateginya, tak ada kesalahan sendiri yang berlebihan yang ia lakukan. Kehati-hatiannya membuatnya selalu aman dari gempuran-gempuran liar lawan. Hal yang sama harus Edwards terapkan pada Colby, terutama menjaga pertarungannya agar tetap di atas kakinya. Gaya bertarung Colby yang sangat menekan akan memberikan Edwards peluang-peluang besar untuk mengcounter Colby dengan sesuatu yang mematikan dan mengejutkan. Jika ia bisa menjaga dan mengontrol semuanya, maka peluangnya sangat besar untuk mengalahkan Colby. Namun kami pikir Colby memiliki keberanian dan kenekatan yang lebih dibanding Edwards yang cenderung main aman. Colby akan menciptakan peluangnya sendiri dan ia akan terus memaksakannya. Dengan rahangnya yang tahan pukulan-pukulan besar, Colby akan masuk memaksakan semuanya untuk menjadi kacau, baik dengan strikingnya ataupun dengan grapplingnya. Pace bertarung yang tinggi dari Colby akan membuat konsentrasi Edwards terpecah dan kewalahan. Karena itu, menurut kami, Colby akan bisa menang dan merebut sabuk Edwards nanti. Itulah prediksi kami. Bagaimana dengan kalian? Siapa yang akan menang hari Minggu nanti? Tulis saja pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Apa para penguasa dunia seakan tersandera oleh satu kekuatan yang tidak tampak namun sangat terasa mempengaruhi kebijakan dan membutakan mata hati para penguasa dan elit global? Seberapa besar sebenarnya pengaruh negara Israel yang sangat kecil ini pada para penguasa dunia? Kenapa mereka seakan takut pada negara kecil yang hanya dihuni 9,4 juta orang ini? Mari kita bahas bagaimana sebenarnya bangsa Yahudi berpengaruh besar pada dunia ini, bahkan secara tidak langsung menguasai dunia hari ini. Buat kalian yang menyukai sejarah dunia, subscribe channel baru kita Teori Alternatif. Link video ada di deskripsi atau langsung saja search Teori Alternatif.